Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai bicara dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Bellatrix Nur Ilahi dari Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan ini, saya sebagai tim closing pemerintah akan berkontribusi serta berbicara menyampaikan argumen mengenai mosi, yaitu Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia. Pendidikan selalu mengalami perubahan, perkembangan, dan perbaikan, sesuai dengan perkembangan di segala bidang kehidupan. Perubahan dan perbaikan dalam bidang pendidikan di segala bidang kehidupan. Perubahan dan perbaikan dalam bidang pendidikan meliputi berbagai komponen yang terlibat di dalamnya, baik itu pelaksanaan pendidikan di lapangan, mutu pendidikan, perangkat kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, dan mutu manajemen pendidikan, termasuk perubahan dalam metode dan strategi pembelajaran yang lebih inovatif. Upaya perubahan dan perbaikan tersebut bertujuan membawa kualitas pendidikan Indonesia lebih baik lagi. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, maka peningkatan mutu pendidikan suatu hal yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan di segala aspek kehidupan manusia. Sistem pendidikan nasional senantiasa harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Perguruan tinggi merupakan satuan penyelenggara pendidikan. Penyelenggara pendidikan tinggi sebagai tingkat lanjut dari jenjang pendidikan menengah di jalur pendidikan formal. Hal ini sesuai dengan pengertian perguruan tinggi menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 19 Ayat 1, yang menyatakan bahwa perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pada mosi ini, di mana hal ini selaras dengan upaya pemerintah yang akan diberikan dengan memberikan subsidi dengan bentuk dana, kuota, dan lain sebagainya yang telah disampaikan oleh tim pemerintah di awal. Pada mosi ini, saya ingin sedikit menyanggah argumen yang disampaikan oleh tim oposisi tadi yang ada di video, menjelaskan bahwa pertama, jurusan yang tidak populer kurang dalam hal pemasukan seperti UKT dan lain-lain. Di sini maka subsidi tidak diberikan. Di sini saya ingin menegaskan bahwa tim pemerintah bukan tidak memberikan, hanya dikurangi seperti yang sudah dijelaskan oleh tim opening pemerintah di awal. Lalu bukan tidak populer. Jurusan-jurusan yang tadi dijelaskan oleh tim oposisi itu seperti jurusan mikrobiologi dan virologi, jurusan yang lain itu katanya tidak populer, tapi di sini saya ingin meluruskan, jurusan-jurusan tersebut bukan tidak populer, tetapi jurusan tersebut memang jumlah kapasitas di dunia nyata atau di dunia kerja hanya dibutuhkan sedikit, hanya dibutuhkan beberapa saja, tidak sebanyak jurusan lain, maka dari itu bukan tidak populer. Lalu yang terakhir, prodi yang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Di sini sebetulnya prodi yang tidak diperhatikan bagaimana, sedangkan pemerintah telah memberikan anggaran tetap dan telah membantu hampir sama ini dengan mosi ini, yaitu telah membantu berupa subsidi tersebut. Baik, seperti itu. Dengan argumen-argumen yang tadi sudah disampaikan oleh kami menegaskan bahwa kami sebagai tim pemerintah menyetujui dengan mosi ini. Terima kasih, kami bangga menjadi closing pemerintah. Silakan debat kedua ditambahkan. Ya, terima kasih kepada debater satu atas waktunya. Saya akan mulai mosi ini dalam 3, 2, 1. Ya, baik, terima kasih kepada debater 1 atas waktu yang telah diberikan, dan terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat atas waktu yang telah diberikan. Dan tak luput pula saya
dan saya ucapkan terima kasih kepada tim oposisi dan tim opening pemerintah atas apa yang telah disampaikannya di awal tadi. Baik, sebelum saya masuk kepada mosi yang ada, izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini saya Muhammad Zidan Rusdi, perwakilan dari Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah. Di sini saya akan melakukan closing dari tim pemerintah dengan mosi yang diberikan, yakni adalah Dewan akan mensubsidi secara proporsional program studi di Universitas Negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Oke, di sini ada beberapa poin-poin yang harus saya jelaskan dan ada beberapa poin-poin yang harus diluruskan. Bagaimana yang tadi sudah disebutkan dari tim oposisi bahwasannya dengan adanya keterserapan tenaga kerja itu memang ada gitu kan, memang banyak gitu kan. Tapi keterbatasan lapangan kerja justru yang harusnya kita pikirkan gitu kan. Terus juga tadi dibilang bahwasannya Indonesia hanya sebagai selaku konsumen bukan sebagai produsen gitu kan. Nah, ini bisa kita jelaskan bahwasannya dengan adanya subsidi yang diberikan atau subsidi tambahan bagi jurusan-jurusan yang keterserapan tenaga kerjanya tinggi, otomatis selaras dengan adanya selaras dengan timbulnya lapangan pekerjaan yang baik dan yang banyak ke depannya. Bagaimana bisa disebutkan seperti itu? Mohon maaf sebelumnya saya harus menyebutkan bahwasannya Indonesia, negara kita ini, terkenal dengan yang namanya adalah memberikan tenaga kuli, menciptakan tenaga kuli. Mohon maaf, menciptakan tenaga kuli bukan menciptakan tenaga ahli. Di mana jika kita memberikan subsidi tambahan seperti ini, otomatis kita tidak hanya menciptakan tenaga-tenaga kuli yang ada, kita tidak hanya menciptakan tenaga-tenaga pekerja yang ada, tapi kita juga memberikan tenaga-tenaga ahli yang ada di bidangnya, yang secara otomatis ketika orang tersebut ahli, orang tersebut bisa mengelola, dan secara otomatis juga lapangan pekerjaan itu tumbuh dengan beriringnya tenaga ahli yang bertimbulan, dan otomatis Indonesia tidak hanya selaku sebagai konsumen, tapi Indonesia juga memproduksi dan juga selaku produsen dalam bidang-bidang dan tingkat-tingkat ekonomi tersebut. Oke. Yang kedua, saya akan menyanggah argumen dari tim oposisi kedua, di mana tanggapan pertama beliau menyampaikan bahwasannya apresiatif, tidak perlu berupa ekonomi, di mana yang tadi telah dijelaskan oleh tim opening pertama, tim opening pemerintah pertama tentang fungsi dari subsidi ini salah satunya adalah apresiatif dan evaluatif, ya kan, di mana memberikan tingkat apresiasi yang lebih berupa ekonomi kepada orang-orang yang memiliki prestasi, ya kan. Nah, di sini mungkin agak sedikit janggal ya ketika kita memberikan apa yang harus kita berikan kepada orang-orang yang berprestasi, kalau bukan berupa ekonomi. Mau plakat, mau apapun itu bentuknya pasti akan bentuknya akan kita beli secara ekonomi. Tidak akan mungkin tidak dibeli dengan adanya uang atau ekonomi ya. Kita bisa itu kan semua ada anggarannya pasti, dan anggaran tersebut yang bisa kita berikan atau kita masukkan dalam subsidi ini. Dan yang kedua, di sini dengan adanya subsidi yang diberikan kepada jurusan-jurusan hanya yang populer, maka itu akan menimbulkan menurunnya kualitas dan kuantitas SDM bagi jurusan-jurusan yang kurang populer. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh tim closing debater pertama akan bagaimana mekanisme adanya jurusan populer dan non populer. Mungkin saya bisa singgung sedikit kembali, tidak ada jurusan yang tidak populer, tidak ada jurusan yang kurang populer, tapi hanya ada jurusan-jurusan yang di dunia kerja atau di dunia nyatanya itu real kita lihat bahwasannya tenaga kerja atau lapangan pekerjaan yang dibutuhkan itu tidak sebanyak dengan jurusan-jurusan yang lain yang anggap tadi dibilang istilahnya adalah jurusan populer, yang sebetulnya menurut saya bukan jurusan populer dan tidak populer, tapi jurusan yang lebih banyak peminat dalam dunia kerja dan kurang minat dalam dunia kerja. Oke, di sini jika dibilang kualitas dan kuantitas menurun, tentu tidak demikian. Karena apa? Karena fasilitas subsidi tetap diberikan, yang pertama. Dan yang kedua adalah anggaran tetap bagi setiap perguruan tinggi atau setiap jurusan tetap diberikan. Jadi seperti apa lagi dibilang dan harus bagaimana lagi dibilang bahwasannya itu semua akan menurun tingkat kualitas dan kuantitasnya. Dan yang kedua juga ini menurut saya suatu kejanggalan dari omongan tim oposisi tadi, bahwasannya tadi bilang bahwasannya apresiatif bukan berupa ekonomi saja, ya kan? Tapi apresiatif bisa melalui hal lain. Ya di sini tapi mereka juga bilang bahwasannya kualitas dan kuantitas SDM akan menurun jika tidak diberikan subsidi atau dana lebih, yang dinyatakan inilah ekonomi ya.
ini kan aneh gitu kan. Kalau misalnya tadi apresiasi dibilang jangan berupa dana saja, tapi di sini kualitas SDM menurun kalau tidak ada dana, yang harusnya berarti ya kan kita berbicara seharusnya berarti di sini setiap jurusan-jurusan yang tadi notabene mohon maaf tadi dibilang kurang populer tidak hanya berorientasi di bidang dana saja, tapi juga harusnya berorientasi di bidang-bidang lain. Sebagai contohnya, kenapa nggak meningkatkan kualitas pembelajarannya? Karena menurut saya dan atau menurut kami di sini sebelum jurusan-jurusan yang keterserapan tenaga kerjanya itu banyak sekali di Indonesia ini, tapi di ini juga di suatu sisi juga sebelumnya itu karena jurusan-jurusan tersebut sudah populer atau sudah berdasarkan dengan kualitas pendidikan yang sangat baik. Jadi kualitas pendidikannya dulu dinaikkan, otomatis keterserapan tenaga kerjanya itu makin meningkat. Secara otomatis subsidinya yang diberikan pun akan meningkat. Karena apa? Karena berawal dari step by step awal itu. Sedangkan ini, ketika tadi dibilang kualitas dan kuantitasnya akan menurun, kalau misalnya nggak ada dana, ya kan? Ya meningkatkan dulu saja kualitasnya. Itu kan banyak upaya dan berbagai macam cara, seperti yang tadi udah dibilang bahwasannya menyerang dari tim oposisi apresiatif tidak berutul apa namanya selalu dengan dana, tapi kalian juga bilang bahwasannya kualitas dan kuantitas akan turun sebagai apa SDM akan turun dari jurusan kurang populer karena dana, itu kan adanya sebuah kesimpangan ya. Terus juga tiap prodi harus diperhatikan oleh pemerintah, di mana di sini kami selalu memperhatikan tiap prodi dengan cara memberikan anggaran-anggaran tetap dan juga di balik itu setiap tim pemerintah juga pasti selain memberikan dana adanya beberapa apresiasi yang diberikan. Tim-tim selain dana ya kan kita bisa lihat kementerian-kementerian yang ada juga bekerja sama dengan jurusan-jurusan manapun. Itu juga harus diperhatikan. Mungkin saya akan menutup closing statement saya itu dengan beberapa kesimpulan. Yang pertama adanya perlunya subsidi bagi program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan tenaga kerja di negara Indonesia ini. Dan yang kedua adalah dengan adanya subsidi yang diberikan secara lebih ini, maka dari itu upaya pemerintah akan menciptakan tenaga kerja, tenaga ahli, bukan juga tenaga kuli. Itu kesimpulan dari kami. Intinya adalah kami selaku tim closing pemerintah menyetujui dengan mosi ini dan kami bangga menjadi closing pemerintah. Terima kasih.